sama di sini kita sama-sama belajar tentang halal bihalal, dan tujuan kita bersama di sini adalah saling bersilaturahmi dan saling memaafkan. Bahwasanya maaf memaafkan seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu, bahwasanya maaf memaafkan itu tidak hanya ada dalam Idul Fitri, tidak hanya ada dalam bulan Syawal. Akan tetapi kita saling memaafkan itu harus setiap hari. Jika ada saudara kita, jika ada teman kita, kerabat kita, bahkan keluarga kita yang pernah sedikit saja melukai hati kita, kita harus saling memaafkan. Ya, bahkan malaikat itu tidak suka ketika ada yang berantem ataupun saling tidak tegur, atau dengan saudaranya dia saling tidak mau mengenal. Nah, ketika mempunyai saling salah, nah kita wajib untuk memaafkan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ada beberapa keutamaan dalam silaturahmi. Yang pertama, bahwasanya silaturahmi itu akan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian silaturahmi seperti yang kita lakukan ini, silaturahmi akan diberikan ridho, diberikan pahala. Kita niat dari rumah ingin bersilaturahmi, ingin halal bihalal dengan keluarga SMK 2 Mei, itu sudah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita sudah sampai sini, kita saling memaafkan. Yang kedua, adapun hadis yang pernah mengatakan bahwasanya ketika kita memberikan sebuah kebahagiaan kepada orang lain, maka itu lebih utama. Jadi kalau supaya kita belum bisa memberikan dari materi, membahagiakan orang lain dengan materi, mari kita memberikan dengan sebuah seperti senyuman. Nah, ketika kita sudah senyum, orang lain memandangnya enak. Itu juga sudah membahagiakan orang lain. Syukur kalau ada yang bisa memberikan dengan sebuah materi, tenaga, itu akan memberikan ke orang lain kepada kebahagiaan. Kemudian keutamaan silaturahmi yang ketiga, bahwasannya malaikat itu senang. Malaikat insya Allah melihat kita seperti ini, malaikat di sana senang melihat kita sedang bersilaturahmi. Insya Allah amal kita yang baik di sini, niat kita dari rumah akan dicatat oleh malaikat. Amin. Beberapa hal tentang silaturahmi. Selanjutnya yaitu membuat hati dan pikiran kita dijauhkan dari rasa iblis. Nah, ketika kita sudah saling memaafkan, ada hati yang sudah saling memaafkan dengan ikhlas. Mungkin ketika memaafkan tanpa dengan ikhlas, tidak dengan ikhlas, mungkin iblis masih bisa masuk ke dalam hati kita untuk bisa mempengaruhi. Nggak usah maafin, itu kan pernah menyakiti hati kamu gitu. Jadi kalau semuanya kita sudah saling memaafkan, kita dengan ikhlas diniatkan untuk bersilaturahmi, insya Allah iblis menjauh. Insya Allah iblis tidak akan mendekat dengan kita. Tuh. Bahkan kita di dalam Islam dilarang untuk saling marah-marah itu lebih dari 3 hari. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Jadi kalau seumpamanya ada yang membuat marah, emosi, jangan menunggu dulu lah. Kan dia dulu yang marah, kan ini dulu yang marah, jangan menunggu. Mari kita dulu yang untuk meminta maaf. Itu lebih utama dibandingkan kita nanti marah-marahannya lebih dari 3 hari. Apalagi dalam berumah tangga, walaupun saya berumah tangga masih sedikit, jadi senior, tapi dalam berumah tangga ketika dengan suami, ketika dengan istri ada hal gejolak yang membuat hati marah, yang membuat mending dibicarakan secara cepat, kemudian saling memaafkan gitu. Mungkin ketika hari raya Idul Fitri, dari mungkin pengalaman Bapak Ibu ketika hari raya Idul Fitri saling memaafkan dengan suami. Nah, mungkin ada rasa ketika saling maafkan dengan suami, ada rasa pingin ketawa, pingin guyon. Nah, itu cobalah untuk lebih serius saling memaafkan biar sama-sama legowo. Selama hidup bareng, apa ada kesalahan itu sama-sama legowo, saling ikhlas. Kemudian kalau sudah saling memaafkan, hatinya lebih
tambah sayang lagi. Amin. Kemudian selanjutnya tentang silaturahmi, berkah silaturahmi yang selanjutnya yaitu bertambahnya keberkahan umur kita. Jadi ketika kita sering bersilaturahmi, ketika kita saling berukhuwah, maka akan menambah berkah umur kita. Kan kita sudah tahu ini Bapak Ibu, kalau umur kita sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan sejak zaman ajali, sejak zaman kita sebelum terlahir di dunia sudah diuntukkan. Segini batas umurmu, segini batas rezekimu, bahkan segini pun jodohmu. Maka dari situ ketika kita saling berukhuwah, ketika kita saling bersilaturahmi, maka umur kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang sudah kita lakukan di sini di SMK 2 Mei juga akan membuat malaikat mencatat dan kita juga insya Allah diberikan berkah umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selanjutnya silaturahmi juga bisa membuat kita salah satunya menambah banyak saudara, ya kan? Ketika kita bersilaturahmi, kita yang tidak kenal, ketika kita bersilaturahmi tidak tahu orangnya, nah itu akan membuat kita menambah saudara. Ketika kita membutuhkan seseorang, kita semuanya pergi jauh dan membutuhkan seseorang. Kalau kita sudah kenal kan, kita banyak yang membantu. Itu tentang silaturahmi. Kemudian ketika kita sudah saling memaafkan, kalau bisa ketika ada hal yang membuat hati merasa tidak nyaman, nah itu dibicarakan dengan bersama, diberikan solusi bersama. Jangan sampai nanti timbul sebuah perselisihan. Nah, di sini kita semua keluarga. Ketika ada hal yang membuat hati jengkel, ketika ada hal yang membuat hati tidak sesuai dengan kita, mari kita sama-sama mencari solusinya, saling memaafkan. Jangan sampai kita setelah saling memaafkan, kita akan mengulang sebuah kesalahan yang sama. Ya Bapak Ibu. Kemudian beberapa hal tentang silaturahmi selanjutnya, bahwasanya menambah pahala yang tadi disampaikan, silaturahmi atau ukhuwah itu bisa menambah pahala kita. Ketika kita sudah bertemu, ketika kita saling bertatap muka dengan hati yang sudah ikhlas, itu akan menambah pahala kita. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf kepada Bapak Ibu, saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.